Salam jumpa saudara-saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang maha baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, sesi ini saya mau memberi tanggapan atas berita yang mengatakan bahwa MUI mengharamkan salam lintas agama. Dikutip dari cnbcindonesia.com, Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah menetapkan fatwa haram bagi umat Islam untuk mengucapkan salam lintas agama berdimensi doa agama lain. Fatwa ini merupakan hasil ijtima ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang ketujuh pada tanggal 28 sampai dengan 31 Mei 2023. Berita ini masih panjang saudara-saudari. Ada kalimat berikutnya yang saya baca di sini adalah, sebelumnya dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia 2024, MUI telah menetapkan ketentuan bahwa ucapan salam yang berdimensi doa khusus agama lain oleh umat Islam hukumannya haram. Saudara-saudariku terkasih, kalau saudara-saudari mau melihat berita ini, banyak yang kita bisa temukan di sana di berbagai media yang membahas atau membicarakan tentang hal ini. Nah, sebenarnya saya pun tidak ingin memberi komentar atas hal ini. Tapi karena ini juga menyangkut keberadaan agama lain, teristimewa dalam hal ini gereja Katolik, maka saya memberikan beberapa tanggapan atas berita ini. Jadi prinsipnya saya sebenarnya tidak mau memberikan komentar apa-apa tentang ini. Tapi sekali lagi karena ini berhubungan dengan agama lain, teristimewa keberadaan gereja Katolik, maka saya memberikan tanggapan. Saudara dan saudariku terkasih, komentar saya yang pertama adalah demikian. Dengan mengucapkan salam lintas agama itu berarti merusak kemurnian agama dan itu adalah hukumannya haram. Saudara dan saudariku terkasih, kalau MUI dan umat Islam merasa bahwa ucapan itu akhirnya membuat kemurnian agama terganggu, atau akhirnya ini membuat sesuatu yang haram, menimbulkan sesuatu yang haram, maka tidak perlu diucapkan. Karena apa? Tidak juga dipaksakan kok dari agama lain untuk mengucapkan salam ini. Kalau itu memang betul-betul merusak kemurnian agama, sekali lagi, itu tidak perlu diucapkan. Dan saya pikir kalau menyampaikan hal seperti itu bisa buat surat secara tertutup di antara umat Islam sendiri. Tidak perlu harus disampaikan secara terbuka, akhirnya membuat seolah-olah agama lain itu tidak punya atau tidak ada gunanya sama sekali. Agama lain seolah-olah tidak punya nilai apa-apa di hadapan agama Islam. Seolah-olah Islam itu agama yang paling hebat dibandingkan dengan agama-agama lain. Padahalnya di sini umat agama lain teristimewa di sini. Saya sebagai seorang Katolik, gereja Katolik tidak pernah menuntut apa-apa. Silakan saja dalam sebuah forum cuma menyampaikan di sana misalnya wassalamualaikum dan seterusnya. Tidak perlu mengucapkan salam agama lain. Silakan saja. Agama lain juga tidak pernah menuntut atas hal ini. Jadi saudara-saudari terkasih, bila merasa ini akan merusak kemurnian agama Anda, maka tidak perlu diucapkan. Dan agama lain, orang-orang di luar Islam juga tidak pernah menuntut itu diucapkan atau tidak. Saya merasa risih dengan hal ini. Contoh, ketika hari raya Natal tiba, di berbagai media di sana diberitakan, bolehkah umat Islam mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani? Dibahas hampir setiap perayaan Natal pasti muncul berita atau informasi demikian. Saudara-saudariku terkasih, orang-orang Kristen sendiri, teristimewa kami sebagai orang Katolik, tidak pernah menuntut Anda untuk mengucapkan salam itu. Tidak pun Anda mengucapkan selamat Natal, Natal tetap berjalan, tidak ada pengaruhnya.
Itu perlu saya tegaskan kepada saudara-saudari sekalian. Tidak pun Anda mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang Kristen, baik gereja Katolik maupun gereja Protestan, Natal tetap berjalan, tidak ada pengaruhnya dengan salam Anda. Itu perlu saya tegaskan dan saya garis bawahi untuk kita pahami dan kita perhatikan bersama. Setiap kali Natal selalu ini menjadi pembahasan. Seolah-olah agama Kristen, Protestan, dan Katolik itu agama yang entah seperti apalah, tidak punya nilai, tidak punya guna apa-apa, maka itu selalu menjadi perbincangan. Saudara-saudariku terkasih, Natal tetap jalan. Perayaan Natal akan tetap terlaksana setiap tahunnya. Tidak ada pengaruhnya dengan Anda mengucapkan salam selamat Natal atau tidak bagi umat Kristiani. Tidak ada pengaruhnya. Maka di sini seandainya para pejabat agama Islam yang mengucapkan salam enam agama ini dan itu dirasa oleh MUI, itu akan merusak kemurnian agama itu sendiri, maka tidak perlu diucapkan. Toh seperti sudah saya katakan tadi, umat non-muslim sendiri tidak juga kok mengharapkan itu diucapkan. Tidak ada pengaruhnya juga kalau diucapkan, apalagi tidak diucapkan. Jadi seperti sudah saya katakan ini, umat agama lain tidak pernah meminta itu diucapkan. Tidak diucapkan pun tidak apa-apa. Kalau itu umat Islam sendiri merasa akan merusak kemurnian agama Islam. Demikian juga akan membuat atau menjadikan sesuatu menjadi haram. Maka tidak perlu diucapkan. Toh tidak dituntut tentang hal itu. Saudara dan saudariku terkasih, dalam berita tadi dikatakan bahwa itu menyangkut atau berhubungan dengan dimensi doa agama lain. Saya perlu jelaskan kepada Anda melalui konten ini. Kalau di dalam gereja baik Protestan maupun Katolik itu ada dua salam yang biasa dipakai. Ketika dalam acara-acara umum, sambutan-sambutan dan lain sebagainya. Tapi itu tidak pernah dipakai dalam konteks doa. Itu tidak masuk dalam liturgi. Itu perlu saya jelaskan. Anda terlalu jauh bicara tentang ajaran agama orang lain. Anda tidak paham tentang itu. Ini tidak masuk di dalam liturgi gereja. Apalagi saya sebagai seorang Katolik, saya tahu persis. Salam sejahtera tidak pernah diucapkan dalam liturgi gereja Katolik. Ucapan salam sejahtera itu hanya disampaikan ketika dalam sebuah forum resmi. Itu baru diucapkan. Tapi di dalam doa, di dalam liturgi gereja, itu tidak pernah dipakai. Jadi Anda bicara itu berhubungan dengan dimensi doa agama lain. Sementara dalam gereja Katolik itu tidak ada hubungan dengan dimensi doa. Apalagi berhubungan dengan liturgi gereja. Saudara-saudari, salam dan salam sejahtera ini sebenarnya satu muatan. Salam itu berasal dari kata bahasa Ibrani yang artinya damai, sejahtera. Ada kepenuhan di sana, tidak ada perang. Orang hidup berdamai, berdampingan. Semua situasi utuh ada pada saat itu. Itulah muatan kata salam dan salam sejahtera. Jadi kata salam dan salam sejahtera ini muatannya sama, tidak ada bedanya. Hanya umat gereja Protestan lebih sering menggunakan kata salam, sementara gereja Katolik lebih sering menggunakan kata salam sejahtera. Tapi tidak ada bedanya muatan antara kedua kata ini. Dan sekali lagi, ini tidak ada hubungan dengan liturgi gereja. Tidak ada hubungannya. Anda sudah bicara tentang muatan doa dari agama itu, bahwa itu berhubungan dengan doa dari agama-agama yang lain. Sementara salam sejahtera, salam dalam gereja, itu tidak ada hubungan dengan liturgi gereja. Sekali lagi, kata ini hanya dipakai ketika seorang beriman Kristiani menyampaikan sambutan atau sepatah dua kata dalam sebuah forum resmi. Itu baru dipakai. Saudara-saudariku terkasih, ada dua kandungan kata ketika kita mengucapkan salam sejahtera atau salam kepada orang lain. Ada dua kandungan. Pertama, kita berharap bahwa pada saat itu ketika kita menyampaikan sambutan, pendengar atau hadirin yang hadir pada saat itu berada dalam keadaan baik,
utuh, damai, berada dalam suasana sejahtera. Itu harapan, itu kandungan yang pertama. Kandungan yang kedua, ketika kita hadir di tempat itu menyampaikan sambutan atau sepatah dua kata kepada orang lain, kita berharap kehadiran kita bisa membawa damai bagi orang lain. Indah sekali muatan kata ini, indah sekali. Jadi tidak ada hubungan dengan liturgi gereja, tidak ada. Tidak ada muatan agama apapun di sana. Jelas saudara-saudariku terkasih, dua muatan ini jelas. Jadi saya ulangi sekali lagi, ketika saya mengucapkan salam atau salam sejahtera kepada para pendengar pada saat itu, saya berharap pendengar saya yang hadir pada saat itu berada dalam kondisi baik, sehat, damai, sejahtera. Saya berharap demikian. Dan yang kedua, saya berharap ketika kehadiran saya di tempat itu membawa damai, membawa sukacita bagi orang lain, teristimewa para pendengar saya pada saat itu. Begitu indah saudara-saudari. Jadi saya menyampaikan hal ini supaya pola pikir kita itu bersih. Jangan kita memikirkan bahwa agama lain itu agama yang haram dan lain sebagainya. Dan ucapan ini jelas. Saya sudah jelaskan di sini. Kiranya ini bisa memberikan sebuah masukan pencerahan kepada kita tentang hal ini. Itu komentar yang pertama. Komentar yang kedua, saudara-saudari terkasih, bukan agama yang membuat orang hidup sejahtera. Itu ingat baik-baik. Bukan agama yang membuat orang merasakan hidup sejahtera. Maka di sini sebenarnya kita itu bukan berbicara tentang internal agama kita di republik ini, tapi kita diharapkan berbicara hal-hal yang bersifat universal. Masih banyak kok saudara-saudari kita di Indonesia ini yang hidup di bawah kolong jembatan. Banyak yang miskin dimanapun, terlantar di mana-mana. Bukan itu yang kita urusi, tapi kita sibuk bicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan internal agama kita. Ini sangat disayangkan. Masih banyak problematika di Indonesia, di republik ini yang harus kita pikirkan dan kita selesaikan bersama. Jadi agama bukan membuat orang hidup sejahtera. Hidup sejahtera bukan jaminan karena agama itu. Karena saya Katolik, maka saya pasti hidup sejahtera. Belum tentu. Belum tentu. Kalau saya tidak menjalani hidup saya secara baik di luar sana dengan orang-orang lain, bagaimana saya bisa mengalami kesejahteraan? Bagaimana saya bisa mengalami sukacita? Maka di sini sebenarnya agama itu urusan internal kita. Tidak perlu harus dibicarakan secara panjang lebar di muka umum dan lain sebagainya. Karena bukan agama yang membuat orang merasakan sukacita atau merasakan kesejahteraan dalam hidup. Bukan agama menjadi jaminan. Lebih baik kita bicarakan tentang problematika yang begitu banyak yang ada di republik ini daripada kita sibuk mengurusi internal agama kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudari, agama bukan Tuhan. Agama bukan Tuhan. Ini harus dipahami dengan baik. Kita menempatkan dalam konteks ini seolah-olah agama itu adalah Tuhan. Seolah-olah agama itu adalah Tuhan. Saudara-saudari, dalam konten saya sebelumnya saya pernah katakan, agama itu adalah alat, sarana, bantu untuk orang bisa sampai kepada Sang Penciptanya. Agama itu sarana bantu, alat. Agama bukan Tuhan. Jadi jangan kita sibuk mengurusi agama terus. Masa seluruh hidup kita sibuk mengurusi agama? Agama bukan Tuhan. Agama itu adalah jalan. Dengan orang beragama diharapkan hidupnya itu baik menurut aturan-aturan yang ada di dalam agama atau yang diajarkan oleh agama tersebut. Dan dengan agama itu kiranya orang bisa mencapai penciptanya, bertemu dengan penciptanya sendiri. Jadi kita di sini sibuk berbicara tentang agama. Saudara-saudari, dengan sibuk berbicara tentang agama, akhirnya kita juga langsung membuat perbedaan, pengkotak-kotakan dengan agama-agama lain. Dengan bicara tentang hal ini, secara tidak langsung kita membuat pengkotak-kotakan terhadap agama lain.
Apakah Tuhan pernah melarang kita untuk berkomunikasi, berdialog, membangun relasi dengan agama lain atau dengan orang lain? Adakah Tuhan melarang itu? Seandainya Tuhan melarang itu, saya tidak tahu itu tertulis di mana. Tuhan tidak pernah melarang kita membangun komunikasi, dialog yang harmonis dengan orang lain. Saya bersyukur dan bangga sebagai seorang Kristen Katolik. Saya bangga. Dalam ajaran gereja Katolik, kami itu selalu diajarkan dan ditekankan persaudaraan yang universal, persaudaraan yang universal. Di sana kami itu tidak diajarkan untuk membeda-bedakan yang satu dengan yang lain, apalagi membeda-bedakan agama orang. Agama itu hanya cara untuk orang berkomunikasi, berdialog dengan Pencipta. Kita makan nasi, kita minum air bukan karena kita punya agama. Banyak orang ateis kok makan dan minum seperti biasa. Orang-orang ateis itu banyak, mereka hidupnya baik. Karena apa? Dia tidak membuat pengkotak-kotakan dengan orang lain. Agama itu urusan personal. Agama itu urusan personal, pribadi dengan Tuhan. Jadi agama tidak bisa dikotak-katik. Agama tidak bisa dibicarakan seperti ini dan itu kepada orang lain. Agama itu urusan personal. Tuhan tidak pernah melarang kita membangun dialog, komunikasi, relasi dengan orang lain. Tidak pernah Tuhan itu melarang kita. Lalu kita di sini sibuk bicara tentang agama. Saudara dan saudariku terkasih, agama itu sekali lagi hanya alat. Itu harus disadari. Agama bukan Tuhan. Jadi jangan agama yang menjadi penentu segala-galanya. Agama itu ciptaan manusia. Agama bukan Tuhan. Saya pernah katakan, hanya ada satu kebenaran di dunia ini. Hanya ada satu kebenaran di dunia ini. Apakah itu? Itulah kebenaran Tuhan. Hanya kebenaran Tuhan yang ada di dunia ini. Di luar dari itu tidak ada kebenaran yang lain. Hanya kebenaran Tuhan yang ada. Jadi jangan kita menjadikan agama atau mentuhankan agama dalam kehidupan sehari-hari. Saya berpikir di sini seolah-olah umat Islam ini entah bagaimana memandang agama lain termasuk juga gereja Katolik. Seolah-olah agama lain itu tidak punya nilai, tidak ada apa-apanya. Saya pernah katakan dalam konten sebelumnya, silakan kita itu merasa menganggap bahwa agama kita itu adalah agama yang terbaik. Agama kita itu adalah agama yang paling benar. Tapi, jangan setelah itu kita menjelekkan atau merendahkan agama lain. Itu tidak dibenarkan, tidak dibenarkan. Saya pernah buat sebuah ilustrasi. Seorang wanita memilih seorang pria menjadi suaminya. Lah atau sebaliknya seorang pria memilih seorang wanita menjadi istrinya. Silakan saja di sana si wanita itu menganggap suaminya adalah laki-laki terbaik di dunia. Dia laki-laki nomor satu, tidak ada yang lain. Sebaliknya, seorang pria menganggap istrinya itu adalah wanita nomor satu di dunia. Tidak ada yang lain selain istrinya itu. Silakan saja. Tapi setelah itu bukan berarti dia menjelekkan suami orang lain. Atau dia menjelekkan istri orang lain. Ini logika yang harus kita bawa. Harus kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Dengan logika ini kita bisa membangun relasi yang baik dengan siapapun tanpa membeda-bedakan apa dan siapa. Itu yang ketiga. Komentar saya yang keempat. Saudara-saudariku terkasih, kehidupan ini manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia itu adalah makhluk sosial. Itu komentar yang keempat. Kalau manusia itu adalah makhluk sosial, maka manusia itu harus berelasi, membangun persaudaraan satu dengan yang lain. Pertanyaan kita, atau saya mengajukan pertanyaan kepada kita. Mengapa Tuhan itu menciptakan yang satu dengan yang lain itu berbeda? Itu dulu kita jawab. Mengapa Tuhan itu menciptakan yang satu dengan yang lain itu berbeda?
Jangan jauh-jauh. Mengapa ada laki-laki, mengapa ada perempuan? Kenapa Tuhan sejak awal penciptaan itu cukup saja menjadikan kaum pria di muka bumi ini? Atau wanita saja yang ada di muka bumi ini? Bagaimana kira-kira? Coba bisa kita renungkan sejenak. Seandainya dunia ini Tuhan hanya menciptakan kaum pria. Karena Tuhan tidak mau membuat berbeda satu dengan yang lain. Tapi Tuhan selain menciptakan pria, dia juga menciptakan wanita. Dia juga menciptakan wanita. Tujuannya apa? Supaya mereka berdua ini, laki-laki dan perempuan ini, atau pria dan wanita ini, terpanggil untuk hidup bersama, membangun sebuah keluarga. Dan dari mereka akhirnya lahirlah keturunan-keturunan dan seterusnya. Hingga pada kita zaman ini. Ini saudara-saudari, Tuhan saja sengaja kok membuat kita berbeda. Ada laki-laki, ada perempuan. Belum lagi di antara laki-laki itu punya karakter yang berbeda-beda. Perempuan juga punya karakter yang berbeda-beda. Jadi Tuhan sengaja membuat kita berbeda. Supaya apa? Supaya kita itu membangun relasi. Maka di sini manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia itu sendiri adalah makhluk sosial. Jadi saudara-saudariku terkasih, semuanya ini sudah dibuat indah oleh Sang Pencipta. Semua sudah dibuat indah. Maka dalam gereja Katolik, jelas ajaran di sana dikatakan atau ditekankan soal persaudaraan yang universal. Persaudaraan yang universal. Tidak boleh orang Katolik itu membeda-bedakan satu dengan yang lain. Dalam membangun persahabatan, pergaulan dengan orang lain. Tidak boleh membeda-bedakan mereka. Tidak juga boleh membeda-bedakan agama. Karena apa? Agama itu urusan personal. Agama itu hanyalah cara untuk orang berdoa dan bisa bertemu dengan Sang Pencipta. Kehidupan sehari-hari. Kita mendapatkan uang apakah karena kita punya agama? Kita makan dan minum apakah karena kita punya agama? Siapapun yang menghuni dunia ini, dia punya hak yang sama untuk hidup. Jadi ini tidak boleh kita bedakan. Saudara dan saudariku terkasih, demikianlah beberapa komentar saya tentang MUI yang mengharamkan salam lintas agama. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.